Gak semua orang muslim itu buruk. Aku enggak kan? Aku gak pernah meledakkan apapun. Semua menatapku dengan syok. Akhirnya, kebenaran terungkap. Aku lahir di antara dua agama. Papaku penganut Katolik, sedangkan mamaku Islam. Tapi seingatku, keyakinan dan hatiku lebih condong ke Islam. Papa tidak suka menerima kenyataan bahwa anaknya penganut Muslim. Beliau ingin aku menganut Katolik sepertinya. Jadi, saat Papa mulai memperkirakan pilihanku saat belia, ia mengirimku ke sekolah Katolik saat kelas 2. Kalian tahu, semuanya berjalan baik. Aku mempelajari agama lain dan mendapatkan banyak teman di tahun itu. Itu sangat menyenangkan. Hanya saja, aku gak pernah ngasih tahu siapapun kalau aku Muslim karena aku ingin diterima. Gak pernah terpikir olehku itu akan menjadi masalah besar karena aku pikir dunia adalah tempat yang indah dan tak ada yang perlu dikhawatirkan sampai aku naik kelas 3. Saat aku kelas 3, terjadi peledakan di acara Boston Marathon. Aku ingat duduk di kelas dan guruku menyalakan TV. Kejadian tragis itu memenuhi semua saluran berita. Semua orang termasuk diriku merasa buruk. Kemudian aku mendengarnya. Muslim gak tahu diri, kata guruku. Aku terkejut mendengarnya berkata seperti itu. Lalu, aku mulai mendengar teman sekelasku mengatakan banyak hal buruk tentang Muslim. Itu cukup membuatku gak menyangka bahwa aku dikelilingi orang-orang yang gak menyukai apa yang kuyakini. Semakin ku mendengar hal-hal buruk mengenainya dari teman-temanku dan media, aku tak dapat berhenti merasa bahwa dunia berbalik melawanku. Aku terlalu takut untuk membela diriku sendiri. Aku ingin melakukannya, tapi tak sepatah kata pun keluar. Aku berdiri terdiam di sana. Bulan berikutnya, orang tuaku bercerai. Papa ingin mama berpindah keyakinan menjadi Kristiani. Dan saat mama menolak, papa pergi. Jangan salah paham, papaku adalah papa yang hebat. Hanya saja, saat membahas agama yang dibanggakannya, ia menjadi terlalu serius. Itu cukup membuat mama bersedih. Ia merasa tertekan untuk waktu yang lama. Aku ingat mendengarnya menangis di tengah malam. Aku ikut bersedih untuknya dan berdoa. Tuhan, kirimkanlah pria yang bisa menyayangi mamaku apa adanya dirinya. Bertahun-tahun aku tak pernah memberitahu siapapun aku seorang Muslim dan tak pernah berhijab karena ketakutan. Sampai suatu ketika aku di kelas 7. Kami duduk berkumpul menunggu guru datang dan entah bagaimana obrolan tiba-tiba mengarah tentang Muslim. Perasaanku mulai tak enak, tahu bahwa hal ini akan membuatku merasa buruk. Aku menyadarinya. Kemudian, salah satu temanku berkata bagaimana umat Muslim mengingatkannya akan Osama bin Laden. Aku benar-benar udah gak tahan. Marah karena intoleransi mereka sudah keterlaluan mengolok-ngolok keyakinanku. Jadi, ku hampiri temanku itu dan berteriak tepat di hadapannya. Gak semua orang Muslim itu buruk. Aku enggak kan? Aku gak pernah meledakkan apapun. Ruang kelas seketika menjadi hening. Mereka semua melihatku seakan diriku ini gila. Sejak saat itu sampai aku lulus dari tingkat menengah, aku dipandang sebelah mata. Aku dipanggil teroris sampai tidak ingat seberapa sering. Para guru dan teman sekelasku seolah mendorongku ke neraka. Beberapa guru bahkan memaksaku untuk membaca Alkitab. Islam itu agama gak baik. Semoga Tuhan mengampuni jiwamu yang kotor. Aku merasa sendirian di dunia ini. Satu hari, akhirnya aku bicarakan hal ini dengan mama. Beliau tidak terkejut sama sekali. Oh sayang, akan selalu ada orang yang akan menghakimi orang lain. Cara melawannya adalah dengan tidak mendengarkan mereka. Memangnya kamu teroris? Bukan, aku bukan teroris dan aku peduli sama semua orang. Yang penting adalah apa yang kamu pikirkan. Mama adalah seorang wanita Muslim yang membanggakan. Ia kemudian bercerita ada kalanya orang dewasa lainnya juga menyebutnya teroris. Cukup mengejutkan bagiku bahwa orang dewasa juga bertingkah seperti itu. Tadinya,
Kupikir orang dewasa dan anak-anak memiliki perilaku yang berbeda mengenai banyak hal. Sejujurnya, aku cukup kecewa. Tapi mama mengajariku untuk mengabaikan komentar buruk dan sebaiknya tetap menjadi diriku sendiri. Umurku 15 tahun sekarang, dan dengan bangga memakai hijab. Aku memiliki banyak teman dari bermacam-macam agama dan kepercayaan. Mama sekarang memiliki kekasih yang juga seorang muslim. Ia sangat menyayangi mamaku apa adanya. Tidak ada yang salah dan benar pada apa yang kamu yakini. Yang ingin ku sampaikan adalah tiap orang berbeda dan mereka kadang ditandai berdasarkan agama dan kepercayaan yang mereka yakini. Percaya atau tidak, selalu ada cara untuk orang-orang berbaur dari berbagai kepercayaan yang berbeda. Kamu hanya perlu berpikiran terbuka dan memiliki keinginan untuk melihat bahwa dalam diri seseorang ada hal lebih dibandingkan melihat perbedaan mereka. Gak ada seorang pun yang harus mengorbankan keyakinan mereka hanya agar diterima. Aku seorang muslim dan aku peduli pada orang lain. Juga gak pernah terpikir untuk menyakiti orang lain. Bukannya aku bilang semua orang itu suci dan baik. Ada juga orang yang berperilaku buruk di luar sana, tapi tidak semuanya seperti itu. Aku berharap kisahku ini dapat membantumu melihat dan selalu ingat bahwa selalu ada sisi terang di kegelapan.